Perkenalkan, nama saya Fandri Saputra, NBI 1412000069. Jadi saya di sini menjelaskan mengenai UTS. Nomor 1, seseorang meminjam pada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Jadi ini cash flow-nya. P sama dengan 7.500.000. Kenapa ini ke atas? Karena termasuk pemasukan. Lalu I sama dengan 8% per tahun. Lalu diketahui P sama dengan 7.500.000. I sama dengan 8%, N sama dengan 3 tahun. Ditanya F. Jawab F sama dengan P 1 plus I tutup kurung pangkat N. F sama dengan 7.500.000 buka kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat 3. F sama dengan 7.500.000 buka kurung 1,08 tutup kurung pangkat 3. F sama dengan 7.500.000 buka kurung 1,259712 tutup kurung. F sama dengan 9.447.840.000. Jadi uang yang harus dibayarkan ke bank pada akhir ketiga sebesar 9.447.840. Jadi ini nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B, tingkat suku bunga per bulan, C, tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jadi ini cash flow-nya. P sama dengan 1 juta. Dan itu kenapa ke atas? Karena termasuk pemasukan. Lalu I masih belum diketahui dan A masih belum diketahui. Lalu A diketahui jumlah pinjaman sama dengan 1 juta. Waktu pinjam sama dengan 12 bulan, ditanya cicilan pokok. Jawab cicilan pokok sama dengan waktu pinjam dibagi jumlah pinjam dibagi waktu pinjam. Sama dengan 1 juta dibagi 12 sama dengan 83.333. Jadi cicilan pokok setiap bulannya sebesar 83.333 per tahun. Lalu B diketahui. A sama dengan 83.333 itu dari menghitung cicilan pokok yang tadi. P sama dengan 1 juta, N sama dengan 12 bulan. Ditanya I. Jawab A sama dengan P, buka kurung A per P, I, N. Tutup kurung 83.333 sama dengan 1 juta, buka kurung A per P, I, 12. Tutup kurung. Lalu A per P, I, 12 itu dipindahkan ke kiri. Lalu 83.333 dipindahkan ke kanan per 1 juta itu hasilnya 0,083. Lalu I sama dengan 0,5%. Jadi tingkat suku bunga sebesar 0,5% per bulan. C diketahui I sama dengan 0,5%, N sama dengan 12 bulan. Ditanya tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jawab tingkat suku bunga nominal. Rumusnya R sama dengan I dikali N. R sama dengan 0,5%, itu dari kita menghitung yang D tadi ya. Lalu dikalikan 12, itu nilai N-nya. Lalu sama dengan 6%. Tingkat suku bunga efektif. 。   efektif. 。  efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif. 。 efektif
tingkat suku bunga efektif. I sama dengan 1 ditambah R per N pangkat N min 1. I sama dengan buka kurung 1 ditambah 6% per 12 pangkat 12 min 1. I sama dengan 1 ditambah 0,005 pangkat 12 min 1. I sama dengan 1,06168 min 1. I sama dengan 0,06168. I sama dengan 6,168%. Jadi 0,06168 itu dijadikan persen menjadi 6,168. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV (Net Present Value) dari nilai A metode nilai sekarang atau present worth, B metode nilai direct seragam atau annual worth. Ongkos biaya awal mesin A 45 juta rupiah, mesin B 29 juta rupiah. Ongkos biaya tahunan mesin A 8 juta rupiah, mesin B 9 juta rupiah. Turun mesin tiap 2 tahun, mesin A tidak ada, mesin B 2 juta rupiah. Turun mesin tiap 3 tahun, mesin A 2.500.000 rupiah, mesin B tidak ada, nilai sisa 5 juta rupiah. Mesin A-nya, mesin B-nya 3 juta rupiah. Umur mesin A-nya 12, mesin B 6. Nah, lalu ini cash flow-nya. Jadi min 29 juta rupiah. Itu kenapa min? Karena posisinya di bawah. Dan itu termasuk pengeluaran. Lalu A-nya itu 9 juta rupiah per tahun. Lalu 2 juta rupiah ini kenapa min? Karena itu termasuk pengeluaran. Lalu yang nilai sisanya itu kan 3 juta rupiah. Itu plus karena termasuk nilai sisa. Lalu yang A metode present worth-nya itu mesin A ongkos biaya awalnya itu minus 45 juta rupiah. Itu termasuk, kenapa minus? Itu termasuk pengeluaran. Lalu biaya tahunan minus 8 juta rupiah, buka kurung P per A, 15%, 12%, 12 sama dengan min 8 juta rupiah, buka kurung 5,2406 tutup kurung sama dengan min 41 juta rupiah, 924.800 rupiah. Turun mesin tiap 2 tahunnya tidak ada, turun mesin tiap 3 tahun sama dengan minus. Kenapa minus? Karena pengeluaran minus 2.500.000 rupiah, buka kurung P per F, 15%, 3 minus min 2.500.000 rupiah, buka kurung 0,6575 tutup kurung sama dengan minus 1.643.750 rupiah. Nilai sisanya itu 5 juta rupiah, buka kurung P per F, 15%, 12 tutup kurung sama dengan 5 juta, buka kurung 0,1869 tutup kurung sama dengan 934.500 rupiah. PWA 1-nya itu minus 87.634.050 rupiah itu dari penjumlahan ongkos biaya awal, biaya tahunan, turun mesin tiap 3 tahun, dan nilai sisanya. Mesin B, ongkos biaya awalnya itu 29 juta, biaya tahunannya minus 9 juta, buka kurung P per A, 15%, 12 sama dengan minus 9 juta, buka kurung 3,7844 sama dengan minus 34.059.600 rupiah. Turun mesin tiap 2 tahunnya sama dengan minus 2 juta, buka kurung P per F,
5,15%, 2 sama dengan minus 2 juta kurang 0,7651 sama dengan minus 1.530.200. Turun mesin tiap 3 tahunnya tidak ada, nilai sisanya 3 juta kurang P per F 0,15%, 6 sama dengan 3 juta kurang 0,4323 sama dengan 1.296.000 rupiah. DWA 2-nya sama dengan minus 5.293.800. Itu dari penjumlahan ongkos biaya awal tambah biaya tahunan tambah turun mesin tiap 2 tahun sama nilai sisanya. Lalu ini cash flow-nya. Dan yang B, metode annual worth. Mesin A, ongkos biaya awal sama dengan minus 45 juta rupiah, kurung A per B, 15%, 12, tutup kurung. Sama dengan minus 45 juta rupiah, kurung 0,1844, tutup kurung. Sama dengan minus 8.298.000. Biaya tahunannya minus 8 juta, turun mesin tiap 3 tahunnya minus 2.500.000 rupiah, kurung A per F, 15%, 3 sama dengan minus 2.500.000 rupiah, kurung 0,2879. Dan itu bisa dilihat dari tabel bunga ya, sama dengan minus 719.750. Nilai sisanya 5 juta kurung A per F, 15%, 12, tutup kurung. Sama dengan 5 juta kurung 0,0344 sama dengan 172.000 rupiah. AWA-nya sama dengan minus 6.846.750. Itu dari penjumlahannya ongkos biaya awal tambah biaya tahunan tambah turun mesin tiap 3 tahun sama nilai sisanya. Lalu mesin B, ongkos biaya awal sama dengan minus 29 juta kurung A per B, 15%, 6 sama dengan minus 29 juta kurung 0,2642. Ini bisa dilihat dari tabel bunganya sama dengan minus 7.661.800. Biaya tahunannya 9 juta, turun mesin tiap 0,0344 sama dengan 172.000 rupiah. AWA-nya sama dengan minus 6.846.750. Itu dari penjumlahannya ongkos biaya awal tambah biaya tahunan tambah turun mesin tiap 3 tahun sama nilai sisanya. Lalu mesin B, ongkos biaya awal sama dengan minus 29 juta kurung A per B, 15%, 6 sama dengan minus 29 juta kurung 0,2642. Ini bisa dilihat dari tabel bunganya sama dengan minus 7.661.800. Biaya tahunannya 9 juta, turun mesin tiap 2 tahunnya sama dengan minus 2 juta kurung A per F, 15%, 2 tutup kurung sama dengan minus 2 juta kurung 0,4651 sama dengan minus 930.200. Nilai sisanya 3 juta dikali kurung A per F, 15%, 12 tutup kurung sama dengan 3 juta dikali kurung 0,0344 tutup kurung sama dengan 103.200. AWB-nya sama dengan 511.200. 4. Suatu investasi dengan modal awal atau initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Tahun pertama cash flow-nya itu 250 juta, kumulatif cash flow-nya 250 juta. Tahun kedua 200 juta cash flow-nya, kumulatif cash flow-nya 450 juta. Tahun ketiga cash flow-nya 150 juta, kumulatif cash flow-nya 600 juta. Lalu tahun keempat 100 juta cash flow-nya, kumulatif cash flow-nya 700 juta. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai PBB payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Nah, lalu ini rumusnya, PBB sama dengan N tambah A min B per C min B dikali 1 tahun.
Keterangannya N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. A sama dengan jumlah investasi awal, lalu B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C-nya itu jumlah akumulatif arus kas tahun ke N plus 1. Ini ke sebelumnya. Yang ke bawah itu termasuk pengeluaran, karena pengeluaran sebesar 500 juta. Lalu tahun pertamanya itu kan 250 juta. Itu pemasukannya karena ke atas. Lalu tahun keduanya 200 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempatnya itu 100 juta. Lalu pengeluarannya di tahun pertama itu 250 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 600 juta, tahun keempat 700 juta. Maaf, tadi itu ralat yang 250 juta, 450 juta, 600 juta, sama 700 juta itu ini apa pengembaliannya, payback-nya. Lalu diketahui N sama dengan 2 pada tahun kedua, A sama dengan 600 juta, B sama dengan 450 juta, B sama dengan 600 juta, kurung pada tahun ketiga. Ini 600 juta ya ralat. Jawab N plus A min B per C min B dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 500 juta dikurangi 450 juta dibagi 600 juta dibagi 450 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 50 juta per 150 juta dikali 1 tahun. Lalu 50 juta itu nolnya dicoret sama yang 150 juta, jadinya itu 2 ditambah 5 per 15 dikali 1 tahun, dan hasilnya 2 sepertiga tahun. Lalu sepertiganya itu dijadikan ke bulan, jadi 1 tahun itu kan 12 bulan, jadi 2 tahun sama dengan sepertiga dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period adalah 2 tahun 4 bulan, maka modal yang dihasilkan sebesar 500 juta akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Jadi terima kasih, ini video saya.